Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada, saya memberikan tema pagi hari ini. Renungan pagi hari ini adalah Allahku penyembuhku. Pagi hari ini kita harus bangun dengan kekuatan yang baru. Pagi hari ini kita harus membangun dengan semangat yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkanku. Allahku, aku berteriak minta tolong, Engkau penyembuhku. Teriak minta tolong kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus telah menyembuhkan aku dari segala penyakit, segala mara bahaya, segala sakit penyakit yang kita alami hari-hari ini. Walaupun hari-hari ini COVID masih melanda di bangsa kita, masih menjadi hal yang membuat banyak orang menjadi ketakutan. Tetapi pagi hari ini saya menyatakan buat kita semua bahwa berteriaklah kepada Allah, meminta tolonglah kepadanya, karena Dia akan datang dan menyembuhkan engkau. Dia akan datang dan memulihkan engkau. Meminta tolong atau berseru-seru kepada Allah yang hidup, meminta tolong atau berseru dan meminta mengulurkan tanganmu kepada Allah Pencipta, dan Dia akan menolong engkau dari setiap ungkapan dalam kesukaran, di dalam setiap ceritamu, di dalam setiap sakitmu, di dalam setiap persoalan hidupmu. Berseru kepada Allah, karena Dia akan datang dan menolong engkau. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap kesulitanmu. Dan Tuhanlah yang akan menjadi penyembuhmu. Ya, kejadian Keluaran di sana mengatakan bahwa sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Disembuhkan engkau dari setiap tubuh yang terganggu. Disembuhkan engkau dari setiap kegelisahan hatimu. Disembuhkan engkau dari setiap penyakit yang engkau alami hari-hari ini. Serahkan saja kepada Allah setiap persoalanmu, setiap sakit penyakitmu, dan bangunlah pagi dengan penuh sukacita. Katakan, aku sembuh karena Tuhan Yesus. Ucapan syukurmu kepada Tuhan, mengatakan bahwa aku sembuh karena Tuhan Yesus, aku pulih karena Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap penyakit, di dalam setiap sakit penyakit yang kita alami, kegelisahan yang kita alami, persoalan hidup yang kita alami, satu kerinduan adalah kita butuh kesembuhan. Banyak orang saat ini terbaring karena sakit. Banyak rumah sakit dipenuhi dengan manusia karena sakit. Yang satu hal yang merindukan di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka, adalah mereka merindukan akan kesembuhan. Mereka merindukan akan pemulihan. Mereka merindukan hidup sehat seperti orang lain. Bersyukurlah kepada Allah yang hidup. Hari ini saudara dan saya masih sehat. Hari ini saudara dan saya masih kuat. Maka pergunakanlah apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Mungkin saat ini engkau sudah sembuhkan, engkau sudah dipulihkan. Engkau boleh berkata, Allahku penyembuhku, Allahku kekuatanku, Allahku yang menyembuhkanku dari setiap penyakit yang saya alami hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di pagi hari ini saya menyapa kita semua. Mungkin ada yang masih tertidur, mungkin ada yang masih berbaring karena sakit, mungkin ada yang masih diinfus karena penyakitnya, mungkin ada yang dikarantina karena penyakit COVID. Saya mau mengatakan buat kita di pagi hari ini, bangkitkanlah semangat dan imanmu dan katakanlah, Allahku penyembuhku,
Allahku yang memulihkanku. Aku percaya dengan iman bahwa aku sembuh, karena Yesus telah menjadi dokterku yang ajaib. Yesusku yang menjadi penyembuhku. Dan percayalah, imanmu akan menyelamatkan engkau. Imanmu akan memulihkan engkau. Pagi hari ini apa yang kita merindukan? Orang sakit merindukan kesembuhan. Orang kekurangan mereka merindukan agar mereka bisa dapat makan hari ini. Bagaimana kita yang masih sehat? Apa yang kita merindukan hari ini? Biarlah hari ini fokus kita jangan kepada manusia, tetapi fokus kita kepada Yesus Kristus, untuk memulihkan setiap keadaan kita, untuk memulihkan setiap persoalan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin yang sakit bertanya-tanya, saat ini yang terbaring di rumah sakit, mungkin mereka bertanya-tanya, kenapa saya harus sakit Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan penyakit ini di dalam tubuh saya? Kenapa Tuhan begitunya orang lain bisa sehat? Kenapa Tuhan memberikan penyakit ini kepada saya, sehingga saya harus mengalami, saya harus karantina, saya harus kena COVID, saya harus mengalami penyakit-penyakit, berbagai penyakit yang kami rasakan di dalam tubuh saya ini. Tetapi saya di sini saya mengatakan bahwa imanmu lah yang akan menyembuhkan engkau. Imanmu lah yang akan memulihkan keadaanmu. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, di saat engkau bertanya-tanya, kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus sakit kanker? Kenapa saya harus demam? Kenapa saya harus dipasang infus? Satu hal yang harus percaya, bahwa dengan Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidupmu, karena ada tujuan, yaitu untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan iman kita. Kalau emas dimurnikan dengan cara yang dibakar, maka orang Kristen dimurnikan imannya dengan cara mengizinkan untuk masuk ke dalam lubang kesengsaraan, mengizinkan untuk masuk di dalam penderitaan, dengan tujuannya untuk fokusnya kepada Tuhan Yesus, agar di situasi dan kondisi seperti itu imanmu menjadi lebih sempurna. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini, di pagi yang indah ini, saya menyapa saudara semua yang saat ini mungkin masih di dalam keadaan sakit. Saya menyapa saudara semua yang mungkin saat ini masih terbaring karena sakit. Apapun penyakit yang saudara alami, apapun penyakit yang saudara rasakan hari ini, saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan orang, tetapi Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau melalui iman dan percayamu kepada Dia. Yang kedua, untuk memperkuat iman kita sebagai orang percaya, karena imanmu akan lebih kuat, imanmu akan lebih teguh, imanmu akan lebih hebat ketika engkau dihantam oleh badai. Imanmu sudah menjadi kuat, imanmu makin lebih kokoh lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, ketika persoalan itu ada, ketika kita diperhadapkan dengan sakit penyakit, maka akan menemukan karakter kita yang sesungguhnya, maka akan menemukan bagaimana respon kita terhadap kesulitan yang kita alami, terhadap persoalan yang kita alami. Respon kita lah yang akan menentukan kita sebagai orang percaya, seberapa besar iman kita, seberapa percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir, memberikan kita kebebasan. Di sini saya mengatakan bahwa memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tidak suatu kesulitan, siapakah pengharapan kita sesungguhnya? Berharaplah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus yang memulihkan engkau. Mungkin saudara pernah mengalami sakit penyakit, tetapi hari ini saudara sembuh. Hari ini saudara pulih.
Hari ini saudara sudah sembuh dari setiap penyakit yang saudara alami, yang saudara rasakan. Tuhan menyembuhkan engkau karena satu tujuan yang jelas. Tuhan memulihkan engkau dengan satu tujuan yang jelas. Mungkin keluarga saudara diperhadapkan dengan sudah berada di ujung perceraian. Mungkin engkau berkata, saya tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga ini. Saya mau pisah, saya mau cerai. Tetapi Tuhan Yesus datang kepada engkau untuk memulihkan keluargamu. Percaya dengan iman dan penuh keyakinan, Tuhan mengulurkan tangan buat engkau yang membutuhkan Dia hari ini. Tuhan mengulurkan tanganmu buat engkau yang membutuhkan Dia di pagi hari ini. Arahkan hatimu, pikiranmu, fokusmu kepada Tuhan Yesus. Karena tangan Tuhan, saya katakan sekali lagi, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Mata Tuhan tidak kurang tajam untuk melihat. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap permohonan, setiap keluh kesah kita, setiap jeritan kita, setiap seruan kita. Dan percaya dengan iman, semuanya akan dijawab tepat pada waktunya. Saya teringat dengan satu kesaksian ketika saya masih di kelas 1 SD. Sekitar kelas 1 SD, saya diperhadapkan dengan penyakit. Dan itu harus membuat saya hampir di ujung kematian. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Tuhan Yesus memulihkan saya. Saya harus muntah darah. Saya harus buang air besar, sudah buang darah. Saya sudah tidak berdaya lagi. Tapi karena pertolongan Tuhan Yesus, hari ini saya boleh berada di media, di hadapan saudara-saudara semua, dan menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Sehingga hari ini saya mengatakan bahwa Allahku penyembuhku, Allahku pemulihku, dan semua itu menjadi nyata di dalam kehidupan saya sama percaya.